Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Minggu kemarin Pak Guru sudah kenalan melalui grup. Hari ini Pak Guru akan berkenalan secara langsung melalui video ini. Nama Pak Guru Farihul Fadli. Kalian bisa memanggil Pak Guru dengan Pak Fari itu ya. Alamat Pak Fari di Secang, di Kecamatan Secang, tepatnya di Desa Kerten, Kelurahan Kerincing. Kalau kalian punya saudara atau kalian pas lewat sana boleh mampir. Nanti kalian bisa menghubungi Pak Guru kalau mau mampir. Langsung saja ya ke pelajaran supaya videonya tidak terlalu panjang. Sebelum mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas kalian untuk membaca materi bab 6 ya. Hari ini Pak Guru akan menerangkan apa yang telah kalian baca minggu kemarin. Coba kalian siapkan LKS kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kalian buka halaman 2. Bab 6 belajar surat Al-Fil. Kalian sudah pada hafal? Sudah ya tentunya. Mudah, biasanya ini sering terdengar di telinga kita, sering banget. Coba materi pembelajaran kalian simak. Al-Quran tersusun dari ayat-ayat. Ayat-ayat tersebut tersusun dari kalimat-kalimat. Membaca Al-Quran adalah membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan tartil, tertib, dan benar. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari surat Al-Fil. Pelajarilah dengan seksama, usahakan untuk membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, tidakkah engkau, wahai Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Kemudian yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dia langsung ke halaman berikutnya, halaman 4. Isi kandungan surat Al-Fil. Surat Al-Fil berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Pasukan Raja Abraha mengendarai gajah sehingga disebut pasukan gajah. Mereka bermaksud meruntuhkan Ka'bah, pusat peribadatan masyarakat Arab. Namun serangan itu gagal karena tentara Raja Abraha dihadang oleh pasukan burung ababil. Hal tersebut adalah bentuk perlindungan dari Allah. Ka'bah adalah rumah Allah sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini
bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga tahun gajah. Surat Al-Fil memiliki kandungan makna sebagai berikut. 1. Niat Raja Abraha dan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah gagal karena serangan pasukan burung ababil. Pasukan burung ababil diutus Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Setiap bentuk kejahatan pasti akan mendapat balasan dari Allah. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah di dunia maupun di akhirat. Rangkuman materi. Surat Al-Fil diturunkan di Mekah. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. 3 surat Al-Fil terdapat pada urutan ke-105. Surat Al-Fil ini berisi pesan bahwa Allah bersifat maha kuasa, kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Oke, sedikit cerita. Jadi ketika turunnya surat Al-Fil ini bertepatan mengisahkan tentang Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Tempat berkumpulnya orang Islam atau cita-citanya orang Islam untuk beribadah ke sana. Siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat Ka'bah? Nabi siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, yang membuat Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. Jadi ini waktu Nabi lahir itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok ingin menghancurkan Ka'bah? Jadi Raja Abraha ini ceritanya dia ini iri kepada Ka'bah. Kenapa kok iri? Karena setiap tahun, setiap harinya selalu ramai didatangi oleh orang-orang Islam dari penjuru dunia, dari keliling Ka'bah itu pada ke sana. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang ingin ke sana, cita-cita ingin ke sana, ingin melihat langsung Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Jadi Raja Abraha ini iri, sempat sebelum mau menghancurkan Ka'bah Raja Abraha ini membuat tempat ibadah yang lebih megah, lebih mewah dari Ka'bah. Tapi tempat ibadahnya ini selalu sepi, tidak sebanyak didatangi tempat ibadah di Ka'bah. Jadi iri, wah ini gimana caranya? Ya udah kalau gitu dihancurkan saja biar mereka pada datang ke tempat ibadah yang saya buat. Masa iya tempat ibadah yang megah seperti ini tidak ada yang mau mengunjungi. Nah, karena saking irinya, pasukan-pasukannya dengan gajah dan dengan hewan yang lain, unta, kuda dan lain sebagainya menuju Ka'bah untuk menghancurkan, supaya orang-orang beralih untuk datang ke tempat ibadahnya. Tapi di tengah perjalanan mendekati Ka'bah, kawanan burung ababil ini yang menutupi langit Mekah ini menjatuhkan batu dari neraka yang sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena ketika mengenai tubuh para pasukan ini, tubuhnya jadi bolong-bolong. Disebutkan di surat Al-Fil ayat 5, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kalau kalian lihat daun dimakan ulat itu pada bolong-bolong, yang pinggir-pinggir itu pada kayak gripis-gripis gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika mengenai tangan, mengenai tubuh manusia, hewan, itu akan bolong. Jadi kalau kena kepala ya tembus sampai perut, entah sampai leher. Nah seperti itu ya, sangat mengerikan sekali. Ini bentuk perlindungan Ka'bah dari
Allah. Maaf, perlindungan Allah melindungi Ka'bah dari kejahatan kaum kafir, yaitu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha pun terkena, akhirnya dia juga meninggal karena jadi tidak ada yang selamat dari musibah tersebut. Jadi kalau secara logika coba kalian pikirkan, batu dibawa oleh burung, kenapa burungnya tidak terbakar juga paruhnya atau kakinya yang membawa? Yaitu kekuasaan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dari pesan ini bisa kita ambil, jadi manusia tidak boleh iri, tidak boleh sombong juga. Mentang-mentang kita mempunyai misalnya kita dibelikan sepeda mahal, kita dibelikan jam tangan mahal, kemudian kita sombong, tidak boleh. Kita ketika teman juga dibelikan hal-hal sepeda mahal, jam tangan mahal, juga tidak boleh iri. Coba kalian bayangkan saja, misalnya kita sedang sepedaan sama teman, kemudian punya teman itu lebih mahal, kemudian main kita ke rumah teman, masuk ke dalam rumah, yang sepedanya mahal pasti tidak tenang karena ketika diletakkan di luar takut dicuri. Kalau misalnya sepedanya biasa-biasa saja, ya biarin di luar, kita main asik-asik saja di dalam rumah teman. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bersyukur walaupun apa adanya. Jadi semua itu hanya titipan Allah. Jelas anak-anak? Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh iri. Kemarin Pak Guru sudah meminta kalian untuk mengirim video berupa membaca surat Al-Fil. Pak Guru harapkan kalian hafal beserta artinya, karena insya Allah nanti akan keluar di ujian, di tes kenaikan kelas ya. Ini akan keluar. Kemudian selanjutnya coba kalian buka LKS-nya, buka halaman 3, kembali ke halaman 3. Kita akan belajar tentang hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Fil. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik ya. Pak Guru akan menerangkan satu persatu. Nanti yang kita akan pelajari ada 4 hukum bacaan dulu. Sisanya di lain kesempatan. Atau bisa kalian pelajari sendiri ya. Kalau kalian ngajinya di TPG ada menulisnya, insya Allah kalian pernah mendapat ini. Coba kalian simak LKS kalian masing-masing ya. Buka halaman 3. 1. Idhar qamariyah adalah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Contoh bi ashabil fil. Jadi hukum bacaan al-qamariyah. Jadi huruf al-qamariyah, idhar qamariyah ialah al itu alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yang ada 14 tadi ya. Contohnya al-fil. Nah ini alnya terbaca, dibaca jelas alnya. Beda dengan yang bukan al-qamariyah, ini namanya asansia. Nanti kita belajar di lain waktu ya. Jadi untuk membedakan kalian mana yang al-qamariyah atau idhar qamariyah maupun yang bukan. Nah, ini ada ar-rahmani. Jadi alnya tidak terbaca. Ini bukan idhar qamariyah. Jadi idhar qamariyah itu yang alnya terbaca, ada
tandanya ada huruf sukunnya. Kalau misalnya bukan Al-Qamariyah itu ada tasjidnya, ada yang tidak ada juga ada. Jadi kalian bisa membedakan ini idhar qamariyah sama seperti namanya Al-Qamariyah. Ini idhar qamariyah, al-fil, lamnya terbaca. Mudah ya. Kemudian yang nomor 2 matobi'i ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti wawu sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ababil, bi ashabi. Pak Guru terangkan. Jadi matobi'i itu apabila ada huruf berharokat fathah, fathah itu di atas ya, bertemu diikuti dengan alif, kemudian ada huruf berharokat kasroh diikuti dengan waw, maaf ya, sukun. Kemudian huruf berharokat dhamma diikuti dengan wawu sukun. Contoh yang fathah ketemu alif, salna, huruf ina, na diikuti dengan alif. Jadi nah ini matobi ini sendiri udah matobi. Kemudian maaf yang kasroh ini diikuti dengan ya sukun, jadi ni. Nah ini matobi. Kemudian berharokat domah diikuti dengan wawu sukun, jadi no. Jadi mudah sekali ya. Nah contohnya di sini apabila, jadi ada 2 matobi, ba bertemu dengan alif, bi bertemu dengan ya sukun karena kasroh ketemu ya sukun. Kemudian bi ashabi, nah bi as ini ba ketemu alif ini bukan karena a-nya ada alif, ada harokatnya, jadi bukan matobi. Kalau nggak ada harokatnya atau bukan juga karena harus ketemu ya. Nah ini ha ini matobi karena ketemu dengan alif, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Beda dengan yang misal nggak ada ini matobi bi as, ya ini tidak ada panjangnya, bi as bukan, bi as bukan. Nah ini ha ini panjang 2 harokat, ha bi ashabi, bi ababil. Nah seperti itu, mudah ya. Kemudian idhar safawi apabila ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, dibacanya jelas. Contoh alam yaj'al, dan bukan alam, salah ya, tapi yang jelas alam yaj'al. Kemudian kaidahum fi tadlil, tapi sering Pak Guru mendengar kaidahum fi tadlil, itu salah. Jadi yang jelas karena ketemu dengan bukan mem dan ba, harus jelas. Pak Guru tulis di sini kaidahum. Nah ini dibaca jelas. Nah untuk memberikan idhar safawi dengan bukan, contohnya ini rob bahum, rob bahum bihim, bahum bihim. Nah ini bertemu dengan ba, ini bacanya bukan robbahum bihim. Nah ini salah malahan, ini baca robbahum bihim karena ketemu ba, ini mendengung. Nah ini ya syafawi, ini yang ini robbahum bihim, jadi dahum
maaf, kaidahum fi, kemudian alam yaj'al seperti yang contoh tadi. Kemudian yang nomor 4 ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu fa, qaf, kaf, to, do, shod, dot, sin, shin, da, za, zain, ta, sa, jim. Huruf dibaca dengong. Contoh min sijil. Aku tulis min sijil. Nah, ini bukan dibaca min sijil tapi min sijil gitu ya. Kemudian ada lagi nah, al insana bukan al insana tapi al insana. Ini namanya ikhfa hakiki. Jelas ya? Nah, itu 4 dulu untuk idhar halki, ikhfa safawi, kemudian dom, piuna dan kolkola kalian bisa pelajari sendiri atau akan Pak Guru terangkan di lain kesempatan. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Tugas kalian yaitu kalian mencari masing-masing tiga contoh hukum bacaan dari 4 contoh hukum bacaan dari 4 yang sudah kita pelajari tadi. Jadi masing-masing 3. Idhar qamariyah 3, matobi'i 3, kemudian idhar safawi 3, ikhfa hakiki 3. Jadi nanti kalian membuatnya sendiri-sendiri ya, mana yang idhar qamariyah, matobi'i, idhar safawi, ikhfa hakiki gitu ya. Kalian boleh mencari di juz amma di Al-Qur'an, boleh. Kalian kalau tidak bisa meminta bantuan orang tua, kakak atau guru ngaji kalian. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, kalian bisa menghubungi Pak Guru lewat WA yang ada di HP kalian masing-masing. Sekian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.